Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Bersama saya Hasrul, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Untuk mengarahkan pemaparan koneksi antar materi ini, terdapat pertanyaan pemantik. Adapun pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa yang Anda pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Anda. Menurut saya, peran pendidik adalah sebagai seorang penuntun, sekaligus sebagai teladan bagi murid-muridnya. Dalam proses menuntun dan memberikan keteladanan yang baik, saya sebagai pendidik dapat menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada murid, yaitu pembelajaran yang memfasilitasi murid dalam menumbuh kembangkan potensinya masing-masing, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, saya sebagai seorang pendidik diharapkan memiliki pedoman yang menjadi pegangan atau penunjuk arah yang konsisten. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke-6 dimensi pembentuknya, yang harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ke-6 dimensi itu adalah: yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; yang kedua, berkebinekaan global; yang ketiga, bergotong royong; keempat, kreatif; kelima, bernalar kritis; dan yang keenam, mandiri. Untuk mewujudkan peserta didik atau murid dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan yang diharapkan, maka seorang guru harus memiliki komitmen dan tujuan jelas yang tertuang dalam visi yang kuat dalam melaksanakan perubahan positif dalam pembelajaran di kelas maupun pada lingkungan sekolahnya. Visi ini harus berfokus atau berorientasi penuh pada kepentingan dan keberhasilan murid-muridnya. Untuk mewujudkan visi yang kuat yang berorientasi pada murid, maka dalam penyusunan dan perumusan visi tersebut dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Melalui visi yang berpihak pada murid yang disusun berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif, guru dapat membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Di sekolah kami, di SMK Negeri Wewiku Badarai, berdasarkan pengamatan kami dalam melaksanakan pembelajaran, murid sangat antusias dalam pembelajaran interaktif yang memberikan ruang dan kesempatan kepada mereka untuk saling berkolaborasi dan berkomunikasi dalam mengkonstruksi pemahamannya. Di samping itu, sesuai dengan kodrat zamannya, hampir setiap murid di sekolah kami telah memiliki gawai atau perangkat Android dengan beragam fitur dan aplikasinya. Hal ini pula diperkuat dengan adanya bantuan perangkat digital pembelajaran yang tersedia di sekolah, yang apabila itu semua dimanfaatkan dalam pembelajaran akan sangat memberikan efek positif bagi murid dan juga terhadap lingkungan sekolah sebagai ekosistem dengan budaya belajar. Berangkat dari itu, saya sebagai guru pada mata pelajaran matematika berusaha mewujudkan paradigma pendekatan inquiry apresiatif melalui sebuah inisiatif atau prakarsa perubahan, yaitu melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan melalui pemanfaatan teknologi. Diharapkan melalui prakarsa perubahan ini, peran pendidik dapat mewujudkan
filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid yang dilaksanakan dalam proses menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yang selanjutnya dapat mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang kedua adalah revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Adapun visi yang kami susun berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mewujudkan sekolah sebagai ekosistem berbudaya belajar dengan peserta didik cerdas dan berkarakter berorientasi global. Visi saya untuk menciptakan sekolah sebagai ekosistem berbudaya belajar dengan peserta didik cerdas dan berkarakter berorientasi global adalah semangat yang membara, holistik, dan revolusioner. Dengan menekankan konsep sekolah sebagai ekosistem berbudaya belajar, saya membawa pesan yang kuat tentang perubahan ke dalam cara kita memandang proses pendidikan di sekolah. Sekolah bukan sekedar tempat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk memupuk kreativitas, etika, dan jiwa belajar sepanjang hayat. Dengan fokus yang begitu kuat pada budaya belajar yang berkelanjutan, saya menjanjikan pengalaman pendidikan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga membekali peserta didik dengan alat dalam pengetahuan dan karakter untuk menghadapi tantangan masa depan. Memiliki peserta didik yang cerdas dan berkarakter adalah fondasi yang tak ternilai, membentuk individu yang tidak hanya mengajar kesuksesan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada masyarakat global. Visi saya bukan hanya sebuah impian. Visi saya merupakan panggilan untuk aksi, menginspirasi semua orang yang membacanya untuk berkomitmen, untuk bergerak bersama demi terciptanya masa depan pendidikan yang lebih cemerlang dan inklusif. Demikian pemaparan saya terkait koneksi antar materi pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.